sejarah peminatan bersama Bapak Heri Heriana. Untuk pertemuan yang ketiga kalinya kita masih membahas tentang perihal kerajaan-kerajaan yang bercorak Hindu-Buddha dan berkarakter maritim di Indonesia. Ya. Selanjutnya, kerajaan bercorak maritim yang ada di Indonesia itu ada beberapa karakter yang mana nanti tidak lepas dari kerajaan-kerajaan tersebut. Kemarin ada hukum kaitnya kita hukumkan, kemarin kita tahu bahwa ada interaksi dunia internasional. Nah, salah satunya adalah India, Cina, ya, dan Arab. Yang pertama, yaitu adalah kerajaan Kutai. Walaupun hari ini kita paham bahwa ada bukti-bukti terbaru bahwa kerajaan yang pertama itu adalah Salakan Negara di Pandeglang, Banten, ya. Tapi kita bahas ini kesepakatan bersama yang tertera dalam kurikulum 13 yang masih pertama itu adalah Kutai dan Tarumanegara. Kenapa Kutai dianggap sebagai maritim? Karena ini adalah hasil perpaduan dua kebudayaan antara Kalimantan Timur Nusantara dengan India, yaitu nanti ada buktinya yaitu berupa prasasti Yupa di abad keempat, dan inilah mulai masuk dalam fase dari praaksara menjadi aksara. Dan nama-nama raja juga teridentifikasi adanya pengaruh Hindu, salah satunya adalah Aswawarman dan Mulawarman yang merupakan anak dari Kunduga, dan coraknya itu adalah kepercayaannya Hindu Siwa, ya. Kemudian selanjutnya ada kerajaan lain juga yang menghiasi di Kalimantan Timur. Nah, nanti kalian bisa lihat petanya. Lanjut, ada prasasti Yupanya, kalian bisa lihat. Yang kedua, dan sejaman itu di Jawa Barat juga ada kerajaan itu Tarumanegara, ya. Tidak jauh berbeda waktunya, abad keempat, ya, kurang lebih. Letaknya di Jawa Barat di tepi Sungai Citarum, ya. Berita dari cerita Cina yaitu Pahien, ya. Kemudian diperkuat lagi dengan 7 buah prasasti. Nah, ini adalah fakta sejarah bahwa Tarumanegara merupakan kerajaan besar yang menguasai Sungai Cipandoy dan juga sampai Selat Sunda. Nah, kenapa disebut maritim? Karena juga dilewati oleh wilayah-wilayah jalur yang mana jalur perdagangan laut. Nah, raja yang besar itu pada saat di Purnawarman yaitu merupakan raja yang besar. Dia membuat bangunan-bangunan. Salah satunya dalam prasasti Tugu disebutkan dia membuat Sungai Candrabaga, ya, di lokasi Bekasi sekarang. Agamanya Hindu, ya. Hindu yang namun di situ ada masih dengan kepercayaan tradisi lokal, ya. Kehidupan sehari-harinya agraris, kemudian ada juga pertanian dan perikanan, ya. Nah, selanjutnya ada beberapa prasasti, ada 7 prasasti diantaranya yang paling utama. Tidak menutup kemungkinan ada prasasti baru, ya. Caruten, Muara Ciaten, Bon Kopi, Jambu, Cihadiang, Tugu, itu melewati 3 provinsi, ya. Ini besar sekali, berarti merupakan kerajaan besar. Dan awal, kenapa awal? Lihat dari proses pembuatan prasastinya masih sederhana. Dan hurufnya juga masih menggunakan huruf klasik yaitu Palawa, Sanskerta. Selanjutnya setelah kerajaan Tarumanegara itu muncul kerajaan-kerajaan lain, yaitu adanya kerajaan Sunda sebagai penerus Tarumanegara dan kerajaan Galuh di sebelah timur. Kita bahas dulu kerajaan Galuh karena Bapak merupakan orang Galuh, ya. Selama ini sangat prihatin dan sedih ketika banyak sekali bukti yang menguatkan kerajaan Galuh tapi masih belum bisa dimasukkan secara besar-besaran ke dalam bahan ajar. Untuk itu inisiatif dan juga kreativitas. Kenapa? Karena ilmuwan itu adalah hasil dari penelitian, dan penelitian sudah berapa kali membuktikan bahwa kerajaan ini sangat besar sekali, bahkan dianggap sebagai maritim juga, dan merupakan kerajaan yang nantinya menjadi salah satu pionir melahirkan juga kerajaan-kerajaan yang ada di
Jawa atau di daerah Jawa Barat bagian wetan Jawa Timur. Salah satunya adalah Kerajaan Galuh. Kerajaan Galuh ini pada abad ke-6 Masehi ya, dia adalah pendirinya Wuli Tekan Dayun. Yang Wuli Tekan Dayun ini akhirnya bersepakat untuk memerdekakan wilayahnya. Untuk bahasan lebih luasnya nanti ada di channel khusus Bapak. Selanjutnya terbagi dua lah antara Tarumanegara. Setelah Tarumanegara ada Sunda, ada Galuh yang dibatasi oleh Sungai Citarum ya. Karena kerajaan Galuh ini sangat luas sampai ke wilayah Jawa Tengah juga, ke Gunung Slamet, dan ke sebelah utara itu sampai ke Jepara ya, atau yang disebut Kalingga. Nanti di situ ada hubungan akulturasi dan juga hubungan kekerabatan dengan Kerajaan Stratusima. Jadi Raja Galuh ini menjalin hubungan yang luar biasa sampai ada 10 sub yang disebut dengan kandang latte atau yang disebut dengan negara-negara Galuh ya, anak-anak Galuh. Selanjutnya bukti-buktinya banyak sekali ya. Bukti dari Kerajaan Galuh ini ada prasasti Kawali 1, prasasti Kawali 2, dan juga prasasti di Kebon Kopi. Kemudian itu sesuai dengan prasasti yang ada di Jawa Tengah, di Kendal, juga di wilayah Dieng ya. Selanjutnya, nah ini tentang sama-sama prasasti Kawali itu berbicara tentang Keraton Surawisesa yang mesejahterakan kerajaannya. Kemudian prasasti 2 berbicara tentang harapan yaitu Galuh Pakuan pada saat itu untuk mungkin nanti ada lagi yang bisa memimpin kerajaan yang luar biasa pakai Nagawe Rahayu, pakai Gebuah Jayadibuana. Selanjutnya ini foto-fotonya, ada prasastinya. Selanjutnya dalam naskah-naskah juga diceritakan. Nah, bukti apa lagi yang kita inginkan untuk Kerajaan Galuh menjadi sumber rujukan yang otentik sebagai negara maritim dan agraris ya. Ada banyak sekali, salah satunya kitab cerita Parahyangan, Babat Tanah Jawi. Next Siskandang Karesian, Bujangga Manik, banyak lah ya. Kemudian kitab Buang Sakerta, banyaklah ini menjadikan sumber rujukan kita untuk Kerajaan Galuh dan otentik sekali. Oke, selanjutnya ada Kerajaan Sunda ya sebagai saudaranya. Namun Sunda ini dianggap penerus juga ya setelah Tarumanegara itu. Tarusbawa yang nantinya menjadikan raja pertama di Kerajaan Sunda, dan banyak sekali sampai ada 12 raja di situ ya. Ini pasang surutnya Sunda itu dengan Galuh nanti ada bersatu, kemudian ada terpecah lagi dan bersatu lagi. Kemudian di sebelah timur ada Majapahit. Kita paham bahwa Majapahit ini adalah kerajaan yang besar pula, dan ini pernah mempersatukan Nusantara dalam Sumpah Mukti Palapa. Dan pendirinya adalah Raden Wijaya, yang mana Raden Wijaya juga merupakan nanti penerus tahta dari Singosari ya. Ada kitabnya, kitab Negara Kertagama ya. Kemudian nanti kitab Sutasoma yang akan dijadikan juga falsafah negara, dan juga aturan-aturan adiluhung kearifan lokal yang masih dipertahankan. Selanjutnya raja-raja yang memerintah itu ada 8 ya. Dari mulai Raden Wijaya, Jaya Negara, Dibuah Dewi, ya masanya itu pada masa Hayam Wuruk, ya. Wirakwardana, kemudian Kertawijaya. Nah, pada masa Hayam Wuruk itu akan terjadi perang bubat, ya peristiwa bubat antara Sunda dan Majapahit. Kemudian sebelumnya ada Kerajaan Mataram Kuno, ya. Mataram Kuno ini merupakan kerajaan penerus, ya, dikatakan penerus dari Kerajaan Sunda. Galuh. Kenapa? Ya, pendirinya itu adalah Rakayang Sanjaya. Nah, hasil dari kebudayaannya itu
ada Candi Borobudur, Candi Prambanan, ya, Sanjaya, dinasti Sanjaya dan dinasti Selendra. Ya, ini raja-rajanya banyak sekali, dari mulai Sanjaya sampai kepada Dyah, ya, sang Sanakam. Ya. Kerajaan Sriwijaya. Nah, kerajaan Sriwijaya ini adalah kerajaan pertama yang dianggap sebagai kerajaan maritim atau disebut dengan kerajaan pemersatu Nusantara pertama karena lokasinya sangat strategis. Ya. Dia menggabungkan dan melakukan pemersatuan terhadap kerajaan-kerajaan Melayu pada awalnya, kemudian hampir menyeberang sampai ke Asia Tenggara. Luar biasa. Dan raja-raja yang pernah memerintah itu ada 13 semuanya. Yang paling awal itu adalah Datuk kemudian Balaputra Dewa, dan agamanya ini agama Buddha. Ya, kalau dilihat dari segi bahasa nama, nah itu adalah bahasa nama-nama agama Buddha. Selanjutnya Kerajaan Holling juga termasuk. Ya, ini kan ada interaksi antara Sunda, Galuh dan kerajaan di Ratu Sima di wilayah Jawa Tengah, tepatnya di wilayah Jepara, yang memimpin dengan adil dan bijaksana. Luar biasa, ini sampai ke negeri Cina tentang keistimewaan dari Ratu Sima. Untuk selanjutnya corak-coraknya juga banyak, ya, dan sampai untuk Sriwijaya, kemudian Holling, ya, Galuh, Sunda, Pajajaran nanti. Nah, ini adalah negara-negara besar yang memiliki ciri khas, ya, dengan kepercayaannya Hindu, Buddha pada awalnya, dan ada yang sinkretis awalnya. Mudah-mudahan merupakan ini pembelajaran yang membuka wawasan dan gambaran bahwa ada sekarang tentu ada yang hari ini kita harus paham tentang sejarah, khususnya adalah peninggalan kerajaan-kerajaan sebelum kemerdekaan. Begitu nanti kalian kerjakan, sebutkan minimal raja-raja yang pernah berjaya di wilayah-wilayah Nusantara khususnya maritim. Kemudian tulis prasasti-prasasti apa saja yang ada dan hari ini bisa menjadikan bukti otentik terhadap kita sebagai generasi bangsa bisa meneliti itu semua. Nah, akhirnya sampai di sini mudah-mudahan menjadikan suatu pembelajaran yang bermakna, berarti